Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini part 2 ya, dari tanggapan saya kepada Idrus Ramli berkaitan dengan sebutan-sebutan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau orang ini memang benar-benar kutu kitab, ya, sudah pasti akan banyak mengetahui perkataan itu. Sayangnya orang ini adalah kutu rambut, bukan kutu kitab. Gitu. Dalam berbagai kitab mutawwalah dahulu kala dari kalangan ulama-ulama masa itu, terdapat banyak perkataan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir. Itu kalau dibaca dalam berbagai kitab tafsir, ya, berkaitan dengan rububiyah. Kemudian kalau berbicara Asy'ariyah, bagaimana bisa disimpulkan sebagai simbol dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, sedangkan tokoh Ahlus Sunnati wal Jamaah saja masih kawi itu. Yaitu taruh saja dalam hal ini Abu Hasan al-Asy'ari, itu kan masih kawi. Mengapa saya katakan kawi? Karena Abu Hasan al-Asy'ari ini sejak awal hingga meninggal itu masih diragukan apakah memang sudah bertobat atau masih tetap dalam dunia Mu'tazilah dan Kullabiyah. Kalau iya sekarang, kalau iya misalnya, kenapa dari kelompok-kelompok yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tidak mau pakai kitab Ibana? Justru menggunakan kitab-kitab yang lahir sebelum Ibana itu. Yang bisa dicurigai bahwa kitab-kitab yang lahir sebelum kitab Ibana itu adalah ketika Abu Hasan al-Asy'ari masih dalam dunia Mu'tazilah atau Kullabiyah. Lagi pula masa tobatnya Abu Hasan al-Asy'ari itu kan di hari tua. Nah, kalau di hari tua tobatnya, tentunya ada permasalahan yang sulit dipecahkan. Kalau dalam dunia ilmu hadis, biasanya di usia tua itu lebih banyak ditinggal jika berbicara berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Karena dikhawatirkan mereka pikun. Nah, itu ya. Itu kalau dalam dunia ilmu hadis ya. Dan kita tahu bahwa rata-rata para sanad hadis itu diterima dari orang-orang yang sehat akal, yang tidak ikhtilat, yang tidak campur aduk hadisnya itu. Sanadnya juga, matannya juga gitu. Jadi memang benar-benar keluar dari lisan yang penuh dengan keilmuan. Nah, kalau kita lihat kehidupan Abu Hasan al-Asy'ari, mengapa cenderung tidak Ahlus Sunnati wal Jamaah? Jika ini dikomparasikan dengan pendapatnya yang lebih banyak pada takwil dan akliyah, artinya itu masih masa-masa Mu'tazilah. Jika kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah, jaranglah melakukan takwil. Bahkan ini nyaris-nyaris Jahmiyah kalau kita lihat ya.
Nah, berkaitan dengan sifat 20 misalnya. Mengapa harus lebih mempopulerkan sifat 20 daripada sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma? Karena dalam asma juga as-sifat. Jadi dalam asma Allah itu as-sifat. Lah mengapa harus menggunakan sifat 20 gitu? Nah, ketika Allah itu dikonsepsikan kepada sifat 20, berarti anggota Allah itu terdiri dari 20 sifat. Jadi Allah itu hanya susunan sifat-sifat saja dari hasil takwil. Itu. Kemudian mengenai tadsimiyah, mujassimah itu, yang diarahkan kepada, muncungnya diarahkan kepada Wahabi, bahwasanya Wahabi mujassima. Kalau ini kita jabarkan, akan makin nyata sekali bahwa sebenarnya Idrus Ramli CS itu bukan ahli sunnah. Yang pertama, karena Wahabi tidak pernah mengatakan bahwa tangannya Allah itu adalah tangan manusia. Yang membayangkan seperti itu kan Idrus Ramli, sehingga mentakwil gitu. Tidak ada dari ahlus sunnah yang sebenarnya itu membayangkan tangan Allah, duduknya Allah, taruhlah duduk gitu. Kan tidak pernah membayangkan. Ketika saya mengatakan duduk misalnya, lalu Anda terbayang bahwasanya oh itu berarti duduknya makhluk misalnya. Nah, yang mujassima itu Anda, bukan saya, karena saya tidak pernah menggambarkan duduknya makhluk. Harusnya begitu berpikir. Kalau dikatakan bahwasanya Allah punya tangan makhluk, Anda seharusnya tidak perlu menggunakan kalimat sami, tidak perlu menggunakan kata sami'un basiran. Gak perlu dipakai itu. Jadi ditakwil juga sami'an basiran. Mengapa sami'an basiran gak ditakwil? Yang ditakwil yadun, yang ditakwil asabi, yang ditakwil rijlun, dan sebagainya itu. Itu keanehan-keanehan dari Idrus Ramli ya. Jadi menurut saya Idrus Ramli itu harusnya ikut stand up komedi saja gitu, daripada menyampaikan kajian-kajian keagamaan. Saya lihat tuh temperatur amarahnya luar biasa, itu tinggi dia. Ketika dipersepsikan bahwasanya orang-orang yang bertawassul kepada orang soleh itu akidahnya lebih baik, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, marahnya itu membludak gitu, nggak bisa ditahan. Lah kalau kita pikirkan begini ya, di dalam Al-Quran itu banyak, yaitu mereka di hadis Nabi, mereka menjadikan orang-orang soleh ya, itu hancurnya umat dahulu kala, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan. Kalau dalam istilah Al-Quran, mereka menjadikan rahbar mereka ini dari kalangan ahlul kitab, yang menjadikan rahbar mereka itu sebagai wasilah, yaitu atau niddah itu sekutu atau syirikat, sebagai wasilah kepada Allah. Banyak kata-kata itu dalam Al-Quran, bukan pendapatnya seseorang, tapi Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa mereka itu menjadikan orang-orang soleh ya sebagai perantara beribadah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai kuburan nabi-nabinya. Lah, itu disebutkan oleh Nabi sendiri ya, kubura anbiyaihim gitu. Jadi kuburan nabi-nabinya sebagai Tuhan, ilah gitu ya, ilah, mengilahkan itu tadi, mengilahkan kuburan gitu, menjadikan mediasi kuburan menuju bakti kepada Allah.
Lah, yang seperti ini saudara gitu. Mengapa? Jadi itu bukan rumusan Syekh Wahabi tadi, tapi rumusan Rasulullah yang mengatakan seperti itu, bahwa mereka yaitu menjadikan kuburan para nabinya sebagai tadi berhala gitu. Lah, sekarang misalnya ada orang berpersepsi bahwasanya mereka menggunakan orang-orang saleh, mereka itu dulu Islam. Hancurnya, rusaknya Islam dahulu kala itu karena mereka nggak ada orang kafir dahulu ya. Di zaman nabi-nabi itu semuanya Islam. Anda juga keliru kalau mengatakan orang Islam itu umat Islam di zaman nabi. Mereka semua itu umat Islam. Umatnya nabi-nabi itu umat Islam. Jadi Anda itu berpikirnya aneh kadang-kadang, Pak Idrus Ramli itu. Harusnya banyak baca sejarah lah. Ya, ngerti ya sejarahnya itu, biar ngerti banget. Jadi itu ya kesimpulan dari saya berkaitan dengan propaganda Idrus Ramli yang selama ini selalu menuduh Wahabi yang tidak-tidak, memperjuangkan akidah Romliyah, Romaliyah itu. Jadi namanya akidah Romaliyah gitu, bukan akidah Aswaja, akidah Romaliyah atau akidah Idrusiyah. Jadi akidah Idrusiyah ini. Nah, akidah Idrusiyah ini bukanlah akidah Ahlus Sunnah, tapi akidah bikinan Idrus Ramli gitu. Ya, itu dari saya dulu ya. Mudah-mudahan Idrus Ramli bisa mendapatkan gambaran dari saya. Ada pertanyaan nih dari orang-orang, kalau memang berani, kenapa nggak adu pendapat secara terbuka saja? Lah, saya ini kan membalas di medsos. Masa orang lain berbicara di medsos, saya tidak boleh berbicara di medsos? Saya ini menjawab apa yang ada di medsos, bukan menjawab apa yang ada di darat. Kalau tidak mau ditanggapi di medsos, jangan disebar di medsos. Biar saya diam gitu. Yang bertanggung jawab siapa saja lah yang menyebarkan di medsos. Ya, siap-siap dikritisi. Orang yang ada di medsos, siapapun dia, ulama apapun dia, itu harus ya berani dibully lah, jangan marah lah. Kalau dikritisi jangan marah gitu. Jadi orang-orang yang menuntut saya debat terbuka dengan Idrus Ramli, itu bilang kepada Idrus Ramli juga itu, jangan ngombar-ngombar ilmu di medsos gitu ya. Kalau tidak ingin dikritisi di medsos. Lah sekarang malah dia bikin YouTube ya, dia gembar-gembor juga di medsos gitu. Ya, dari saya ya, yaitu dalam upaya mengkritisi akidah Idrusiyah atau akidah Romaliyah, akidahnya Wiro Sableng. Yo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.